Oke, hari ini 2 April 2024 kita bahas kembali XAUUSD ya. Kemarin kita ngelihat dia menyentuh saja fair value gap-nya dari H1, tapi dia nggak berhasil untuk menutup ya. Walaupun memang sebenarnya ini sudah part of it ya, part of it sudah ditutup setengahnya. Dan ini hanyalah gambaran terakhir yang belum di close, tapi at least itu sudah selesai lah. At least udah nggak perlu dipandang lagi, maksudnya udah kelar dia mengalami penutupan di gap tersebut. Sekarang kita fokuskan adalah what will happen. Kita lihat dari time frame yang lebih besar ya. Di H4 kita bisa ngeliat ya bahwa memang rebound semalam di fair value gap itu menandakan penahanan ya. Penahanan dari sebuah penurunan XAUUSD yang lebih jauhnya lagi. Dan ini kondisi sama teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan kondisi gap di sini, kondisi dia tertahan di sini, ini adalah sama seperti kondisi tertahan di sini. Adalah kondisi yang sama ketika dia tertahan di sini. Adalah kondisi yang sama ketika dia tertahan di sini, tertahan di sini, tertahan di sini. Artinya apa? Artinya membentuk base ya. Dia sedang membentuk base kembali. Ini membentuk base, drop dulu, lanjut. Membentuk base, drop lagi, lanjut. Membentuk base langsung lanjut, membentuk base langsung lanjut, membentuk base langsung lanjut, membentuk base langsung lanjut, membentuk base lanjut. Teman-teman bisa perhatikan, dan kondisinya sekarang adalah dia membentuk base kembali. Membentuk base kembali. Di sini sebenarnya kita bisa marking ya, zone teratas dan zone terbawah yang most probably terjadi atau sudah kita perhatikan. Nah, zone teratasnya di berapa? Ini kita sudah marking 2266. Ini adalah zone daily-nya ya. Kalau kita ngeliat di daily, 2266 itu adalah zone paling atas. Paling all time high-nya dia lah, 2266. Sehingga apa? Sehingga 2266 ini bisa masih tetap menjadi area sell kita. If dia tidak breakout. Simple kan? Kalau dia nggak breakout, 2266 itu tetap menjadi area sell kita yang bisa mempertahankan pergerakan harga ini untuk tidak melanjutkan penguatannya terlebih dahulu. Jadi masih ada penurunan-penurunannya. Sekarang kita lihat yang 4 jam. It's totally the same ya. Teman-teman bisa perhatikan juga kondisinya sama, dan di sini King naikkan dikit, dan nggak apa-apa, 2258 lah. Ya, 2258, 2260 ini yang dari tadi menahan ya. Salah satu zone yang menahan pergerakan dari XAUUSD. 2258, 2260. Artinya apa? If 2258, 2260 breakout, maka pergerakan ke 2266 tuh bisa terjadi. Ya, 2266 tuh bisa terjadi. Jadi, kalau misalnya kita bahas sekarang bagaimana? Ini kita ambil a little compression, ya. Little compression terjadi di sini. Sebenarnya kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, nah ini kan kita bisa tarik ya, kayak gini. Little compression. Artinya apa? Artinya kita nih just a waiting gap. Kita menunggu, ini kan lama-lama makin naik ya, teman-teman bisa perhatikan. Dia drop, naik, makin naik. Artinya apa? Harga yang berani ditawarkan buyer tuh jauh lebih premium. Lebih premium. Tapi kalau 2252-nya breakout gimana? Maka if 2252 breakout, maka dia akan turun kembali. Sekarang berarti kita dapat ya zone-nya teman-teman untuk trade ya. It's totally the same sih. Ya, teman-teman, kita bisa tarik di sini 2250, 2252. Jadi area entry-nya bagaimana? Area entry-nya simple. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah kan sekarang 2254 ya. Berarti yang teman-teman perlu perhatikan adalah 1 2258, 2260 itu adalah area atasnya. Yang kedua adalah 2252, 2250. Artinya apa? Selama dia masih bergerak, kayak misalnya nanti dia turun dulu ke 2252, ke 2250, tapi dia nggak breakout ya. Dia close lagi misalnya di 2251 atau dia close lagi di 2252, maka dia masih akan mengalami retracement. Dia akan balik lagi ke 2254, 2255, 2256. Sama ketika dia masuk ke 2258. If dia masuk ke 2258, 2260, maka jika tidak breakout, dia masih tetap akan bergerak. Jadi konsolidasinya tuh jauh lebih pendek, teman-teman. Konsolidasinya hanya akan tertahan dari 2250 sampai 2260. Jadi 100 pips atas bawah. Sampai apa? Sampai nanti dia breakout salah satu. Kalau misalnya dia breakout yang bawahnya gimana, King? Dia breakout 2250. Maka the next target yang bisa kita capai adalah 2245, 2242. Jadi dia masuk lagi ke zone order blocknya. Ya. Dan ketika ini order blocknya dia drop kembali, maka dia akan masuk ke fair value gap-nya. Untuk menutup gap terakhir di 2225. 2225, 2222. Begitu ya. Dan sama ketika nanti dia breakout 2258, 2260, maka dia akan nge-retest untuk all time high-nya di 2266. Nanti ketika dia masuk sudah 2266, teman-teman akan ngelihat beberapa trader yang lain yang mungkin teman-teman ikuti
akan juga mengeluarkan sinyal-sinyal nge-sell di 2266. Tapi di momen mereka nge-sell, itu sebenarnya kita sudah nge-buy dari ketika dia breakout 2260. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita tinggal lihat momentumnya. Untuk saat ini, kita kalau ngetes momentumnya, teman-teman bisa perhatikan momentum dari MACD-nya ini sebenarnya mulai menutup ya, dari sellernya sudah mulai menutup, masuk untuk golden cross. Ya, masuk untuk golden cross. Dan saat ini juga dari RSI-nya mempertahankan pergerakannya ya. Ini nggak ada perubahan sama sekali. Artinya ya juga nggak naik-naik banget, nggak turun-turun banget. Begitu loh. Sehingga kita perlu menunggu mungkin di jam 2 nanti, atau misal jam setengah 3 nanti untuk menentukan pilihannya. Sejauh ini, most probably yang terjadi adalah stay in the bullish. Jadi, pergerakannya masih akan mengalami penguatan. Tapi seandainya breakout 225, 2250, ini turunnya lumayan dalam teman-teman. Sama seperti penurunan yang kemarin, kayak gini-gini. Yang panjang-panjang dropnya itu, bisa terjadi seperti itu. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu khawatir, kita hanya perlu menunggu yang mana yang di breakout duluan. Oke? Jadi patokannya adalah 2252, 2250 untuk yang area bawah, dan 2258, 2260 untuk yang area atas. Ya, ini saya kecilkan dikit biar oke, gini ya. 10. Oke. Begini ya. Dan sekarang kondisi di mana? 2254, artinya apa? Ya di pertengahan itu. Kita nggak perlu dulu entry, kecuali memang nanti MACD-nya dia golden cross, lalu RSI-nya tiba-tiba menanjak, menguat ya. Ketika RSI-nya menguat, dia mengalami penanjakan, di situ kita bisa mengambil momentum untuk buy terlebih dahulu. Dan berlaku yang sama juga, kalau ternyata dia nggak jadi cross, dia malah mengalami volume seller yang lebih kuat, mengalami penurunan, dan RSI juga mengalami penurunan, kita bisa ambil entry sell terlebih dahulu. Cuma untuk kondisi sekarang, teman-teman bisa perhatikan entry sell dan entry buy lebih dulu tuh belum dapat dimungkinkan. Ya, tapi teman-teman sudah marking zone-nya 2252, 2250, 2258, 2260. Targetnya untuk target terjauh buy ya pasti di 2266 aja, karena kita nggak tahu next step-nya dia kemana. Dan target awal untuk sell adalah di 2245. Jadi teman-teman bisa nge-secure lebih kurang 50-70 pips area entry sell-nya sampai lanjut ke 2225. Ya, untuk dari XAUSD. It's simple mathematics. Kita hanya nunggu dari price action-nya. Kalau misalnya sekarang ini bagaimana? Kalau teman-teman ngomong dari pergerakannya, kalau misalnya kita lihat dari market structure-nya, it doesn't matter sih. Kalau misalnya kita lihat dari market structure-nya ini kan ada perubahannya, market structure shift ya. Dan dia menunjukkan adanya change of character. Mungkin sebelumnya dia mengalami penurunan, dan di sini kan kalau kita tarik garis trendline kan bisa aja, bener nggak? Seperti ini kan, kalau kita tarik garis trendline. Yang artinya apa? Trendline ini crossing-nya sama seperti kita menentukan area supply-nya. 22 berapa? 2258, 2260. Artinya apa? 2258, 2260 itu adalah area supply yang cukup kuat untuk mempertahankan penurunan dari XAUUSD. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil breakout, maka trendline-nya patah, selesai. Gitu kan? Trendline yang akan diciptakan ini sudah patah. Tapi kalau misalnya dia nggak berhasil breakout, bagaimana? Kalau misalnya dia mampu untuk tetap close di bawah 2258. So, ini adalah potensial yang terbaik untuk kita melanjutkan sell. Jadi ini kita bisa, ini kita bisa ambil juga, kayak gini kan, dengan target yang jauh ke bawah. Jadi hari ini bagaimana sebenarnya, Kang? Hari ini sebenarnya, kalau misalnya kita ngomongin buy dan sell itu tetap bisa kita lakukan, teman-teman. Karena apa? Karena news nanti malam tuh baru jam 9 dan itu not that impactful. Ya impactful lah, George job opening tuh impactful. Tapi maksudnya tidak seperti kita bahas tentang NFP. Ya. Dan mau kalian nge-sell, mau kalian nge-buy, it's totally itu bisa dilakukan lah. Ya, dan itu pasti bisa di-adjust sesuai dengan kepentingan kita. Oke? Yang sekarang kita perhatikan adalah momen di 2258, 2260 dan 2252, 2250. Yang manapun yang breakout kita entry. Yang manapun yang breakout kita entry. Dan pastikan untuk hari ini mungkin di 2258, 2260 itu teman-teman lebih tekankan ya. Kenapa? Karena 228, 2260 ini selain dia memang area supply-nya, dia juga merupakan area teratas ketika pembentukan lower high-nya. Di sini lower high. Jadi jika nanti dia benar-benar tidak breakout, maka kita bisa sell yang mungkin untuk jangka waktu yang lebih panjang lah, nggak cuma sebatas scalping aja. Jangka waktu panjang tuh mungkin bisa 2-3 jam, 4 jam, atau misalnya sampai US session dimulai. Bisa lumayan panjang hold-nya. Satu atau 2 layer yang kita set BE+. Begitu ya, so it's actually really simple untuk XAUSD hari ini. Semoga kita ada rezekinya dan semoga teman-teman juga paham ya.
Dan teman-teman bisa manfaatkan fitur buy stop dan sell stop sebenarnya untuk kedua kondisi tersebut.